Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Ira Titi Nombe dari program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester saya pada mata kuliah mikroekonomi yang berjudul Metode Penetapan Harga Studi Kasus Comprehension Based Pricing. Baik, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penetapan harga, tujuan, faktor-faktor yang mempengaruhi harga, metode penetapan harga, serta studi kasus penerapan comprehension based pricing pada toko subur di Bandar Lampung. Baik, untuk memulai pembahasan terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penetapan harga. Adapun hal yang melatar belakangi pentingnya penetapan harga yaitu karena harga menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Penetapan harga merupakan proses menentukan nilai jual suatu produk dengan mempertimbangkan biaya produksi, kondisi pasar, dan keuntungan yang ingin diperoleh perusahaan. Nah, di era digital ini, konsumen semakin mudah membandingkan harga antar produk melalui media sosial maupun e-commerce. Hal tersebut membuat perusahaan harus mampu menetapkan harga yang kompetitif agar tetap bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Oleh karena itu, strategi penetapan harga menjadi bagian penting dalam keberhasilan suatu usaha. Nah, setelah mengetahui latar belakangnya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian penetapan harga. Menurut Henry Saragi, harga itu adalah nilai uang yang harus dibayarkan konsumen untuk memperoleh manfaat dari suatu produk. Nah, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa harga itu bukan hanya sekedar angka, tetapi juga mencerminkan nilai suatu produk di mata konsumen. Selain itu, harga juga memiliki beberapa fungsi penting, seperti membantu perusahaan memperoleh keuntungan, menjaga keberlangsungan usaha, dan meningkatkan daya saing di pasar. Nah, harga juga bersifat fleksibel karena dapat berubah sesuai kondisi pasar dan tingkat persaingannya. Nah, setelah memahami pengertian penetapan harga, berikutnya saya akan menjelaskan tujuan dari penetapan harga itu sendiri. Adapun tujuan utamanya penetapan harga yaitu untuk memperoleh keuntungan agar perusahaan itu dapat terus menjalankan usahanya. Nah, selain itu, harga juga bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dan memperluas pangsa pasar. Harga yang tepat tentunya menarik lebih banyak konsumen sehingga perusahaan itu mampu bersaing dengan kompetitor. Tidak hanya itu, penetapan harga juga baik menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga dalam suatu perusahaan. Nah, langsung saja, penetapan harga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini meliputi biaya produksi, tujuan pemasaran, strategi promosi, dan pengelolaan modal perusahaan. Sedangkan faktor eksternal itu meliputi kondisi pasar, perilaku konsumen, tingkat persaingan, dan kebijakan pemerintah. Nah, dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut, perusahaan dapat menentukan harga yang sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa metode yang digunakan perusahaan dalam menentukan harga produk. Secara umum, terdapat 3 metode utama dalam penetapan harga. Pertama itu cost based pricing, yaitu metode penetapan harga berdasarkan biaya produksi ditambah keuntungan yang diinginkan perusahaan. Kedua yaitu demand based pricing, yaitu harga ditentukan berdasarkan tingkat permintaan dan kemampuan konsumen untuk membeli produk. Nah, ketiga yaitu competition based pricing, di mana penetapan ini mempertimbangkan harga pesaing di pasar. Metode inilah yang menjadi fokus utama dalam membahas presentasi ini. Oleh karena itu, pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai competition based pricing. Competition based pricing adalah metode penetapan harga yang mempertimbangkan harga pesaing untuk produk sejenis di pasar. Tujuannya itu
agar perusahaan tetap kompetitif tanpa harus terlibat perang harga yang merugikan. Nah, dalam metode ini terdapat beberapa strategi seperti follow the leader pricing yang mengikuti harga pemimpin pasar dan going rate pricing yaitu menetapkan harga sesuai harga umum di pasar. Nah, melalui strategi tersebut, perusahaan dapat menjaga posisi dan daya saingnya di pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik utama dari competition based pricing. Nah, kompetensi based pricing ini memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama itu, metode ini berorientasi pada harga pesaing sehingga perusahaan itu harus selalu memantau kondisi pasar. Kedua, metode ini bersifat fleksibel dan adaptif karena harga itu dapat berubah mengikuti dinamika pasar. Nah, yang ketiga, perusahaan dapat memilih penetapan harga lebih rendah, sama atau sedikit lebih tinggi dibanding pesaing. Namun, metode ini juga memiliki resiko terjadi perang harga apabila perusahaan ini terlalu fokus menurunkan harga tanpa mempertimbangkan keuntungan. Nah, setelah memahami karakteristiknya, berikut saya akan menjelaskan penerapan strategi harga di era digital. Di era digital saat ini, konsumen itu menjadi lebih cerdas karena dapat membandingkan harga secara cepat melalui internet dan marketplace. Oleh sebab itu, perusahaan harus mampu menawarkan harga yang kompetitif tanpa mengurangi kualitas produk. Nah, strategi seperti diskon online, gratis ongkir, flash sale, dan bundle pricing menjadi cara efektif untuk menarik minat konsumen. Selain itu, perusahaan juga perlu memanfaatkan media sosial dan analisis data penjualan untuk menentukan strategi harga yang tepat. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus penerapan competition based pricing pada toko subur di Bandar Lampung. Oke, jadi di sini ada studi kasus. Nah, pada studi kasus ini memiliki toko subur yang merupakan usaha grosir yang berada di Bandar Lampung dan berdiri sejak tahun 2016. Nah, toko ini menjual berbagai kebutuhan rumah tangga seperti makanan ringan, minuman, dan produk sehari-hari dengan target pasar warung-warung kecil dan reseller. Walaupun hanya mengambil margin keuntungan sekitar 2-3%, toko subur ini mampu memperoleh laba sekitar 18,8 juta rupiah per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi harga diterapkan cukup efektif dan meningkatkan penjualan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan strategi competition based pricing yang diterapkan oleh toko subur. Nah, di sini toko subur menerapkan dua strategi utama. Yang pertama itu bundle pricing atau sistem beli borong. Nah, konsumen yang membeli dalam jumlah besar tentunya akan memperoleh harga lebih murah dan layanan gratis ongkir atau antar. Nah, kedua itu ada computer based pricing yang dimana menetapkan harga lebih rendah dari pasar atau mengikuti harga pasar untuk menghindari perang harga. Selain itu, toko subur juga memperoleh barang langsung dari supplier sehingga harga pokok lebih rendah dibanding pesaing. Nah, strategi tersebut membuat toko subur mempertahankan penjualan tinggi walaupun margin keuntungannya itu relatif kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang membuat strategi tersebut berhasil. Nah, di sini keberhasilan strategi toko subur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama itu rantai pasokan yang efisien karena barang diperoleh langsung dari supplier tanpa perantara. Yang kedua, volume penjualan yang besar sehingga keuntungan tetap stabil walaupun margin kecil. Dan yang ketiga, perputaran modal yang cepat karena konsumen membeli barang dalam jumlah banyak. Selain itu juga, toko subur mampu menghindari perang harga dengan menerapkan strategi status quo pricing ketika harga sudah seimbang dengan pesaing. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode competition based pricing. Nah, adapun kelebihannya yaitu mudah diterapkan, mampu menjaga daya saing, dan mampu memperluas pasar, dan tentunya cocok digunakan pada bisnis grosir dengan volume penjualan tinggi. Namun, tentunya metode ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti perang harga, margin keuntungan yang kecil, dan ketergantungan pada informasi harga pesaing. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola strategi secara
tepat agar tetap memperoleh keuntungan. Oke, sebagai penutup, pada slide terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah saya presentasikan. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga itu merupakan bagian penting dalam strategi pemasaran karena mempengaruhi pembelian konsumen dan keberhasilan usaha. Nah, terdapat 3 metode utama penerapan harga. Yang pertama itu ada best pricing, yang kedua demand based pricing, dan yang terakhir competency based pricing. Lalu dalam studi kasus yang saya jelaskan tadi pada toko subur, di sini metodenya menggunakan competition based pricing telah terbukti efektif karena mampu meningkatkan penjualan melalui harga kompetitif, volume penjualan tinggi, dan layanan yang baik. Nah, di era digital saat ini tentunya perusahaan harus dituntut menetapkan harga yang kompetitif, transparan, adaptif agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Baik teman-teman dan ibu dosen sekalian, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.